Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Salah satu pimpin doa ya. Oke, terima kasih Dito telah memimpin doanya. Oke, selanjutnya anak-anak melakukan absensi terlebih dahulu yang melalui link yang telah Ibu bagi di WhatsApp grup ya. Kalau ada kesusahan, bisa minta tolong kepada kedua orang tua yang ada di rumah jika merasa tidak bisa untuk mengisi link absensi tersebut ya anak-anak. Oke. Sebelumnya Ibu mempunyai gambar nih. Bentar. Nah, ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian ini gambar apa? Ya, betul sekali, pintar sekali anak-anakku sekalian, pintar-pintar. Ini adalah gambar peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai pulau dan dari Aceh, terus Pulau Jawa, terus Pulau Sumatera, sampai ke tanah Papua, ada Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian melihat gambar peta tadi itu, bagaimana sih keadaan alam di Indonesia menurut kalian? Ya, pintar sekali, betul sekali. Di Indonesia itu ada seperti yang udah Ibu bilang tadi, dengan berbagai pulau. Terus apa? Ya, betul, ada gunung. Betul sekali, ada pantai, ada pesawat. Oh, betul. Terus, ya, betul sekali. Ada dataran tinggi, dataran rendah. Indonesia itu penuh dengan kekayaan alamnya. Yeay, kalian pintar sekali. Hebat-hebat anak Ibu. Oke. Selanjutnya, kita itu akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Terus subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pada pembelajaran 3. Begitu ya anak-anak. Sebelumnya, kita kan tadi udah melihat peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai pulau. Begitu pula dengan berbagai daerah dari Aceh sampai Papua pasti penuh dengan keberagaman. Betul sekali, keberagaman Indonesia itu ada apa aja? Ya, pintar sekali, cerdas-cerdas anak Ibu. Ada keberagaman suku, agama, ras, budaya, terus daerah, dan lain-lain. Begitu ya. Oke, untuk menambah semangat belajar pada pagi hari ini, untuk memulai belajar pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya bersama. Tepuk semangat. Nah, semangat. Yeay. Semangat terus ya. Siap belajar pada pagi hari ini? Siap? Oke, lanjut belajar. Oke, tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan disajikan tes cerita fiksi, peserta didik dapat menganalisis peranan tokoh dengan benar. Yang kedua, dengan disajikan tes cerita fiksi, peserta didik dapat mengkomunikasikan watak tokoh dengan mengambil nilai pesan moral dengan benar. Yang ketiga, dengan disajikan teks cerita fiksi, peserta didik dapat membuat identifikasi berbagai watak tokoh yang ada dalam cerita fiksi dengan benar. Nah, yang
yang keempat, dengan disajikan teks cerita fiksi, peserta didik dapat menyelesaikan identifikasi berbagai watak tokoh dengan mengambil nilai pesan moral yang ada dalam cerita dengan benar. Oke. Nah, siap belajar? Siap? Oke. Kita ini ternyata mempunyai teman dari Bali, namanya Dayu. Ternyata Dayu menyapa kita, anak-anak. Bagaimana ya dia berbicara apa? Ya, gini. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat ini tinggal di Bali. Aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Begitu. Sudah kita tahu bahwa di Bali itu ada apa? Ya, yang terkenal apa? Ya, betul, ada Pantai Kutennya. Yang terkenal itu banyak penghasil padi. Ya, betul sekali. Ya, betul, banyak wisatawan di sana karena banyak tempat wisata yang dikunjungi. Nah, Dayu itu bertanya, di Bali itu ada cerita fiksi, yaitu legenda di Bali itu. Nah, Dayu bertanya, apa itu cerita fiksi? Yang kedua, apa cerita legenda di daerah kalian? Ayo siapa yang mau jawab? Silahkan, Eva, apa? Ya, cerita fiksi adalah cerita yang dikarang oleh penulis, dan itu ceritanya tidak benar-benar terjadi. Ya, betul sekali, pinter. Kalau legenda di daerah kalian apa, anak-anak? Di daerah-daerah kita. Kita itu tinggal di mana? Daerah mana? Ya, betul, Jawa Tengah. Nah, menurut kalian tuh legenda apa saja yang ada di Jawa Tengah? Ya, betul. Ceritanya terjadinya Rawa Pening, betul. Terus legenda Gunung Sumbing, iya, betul sekali. Terus apa lagi? Legenda apa? Candi Borobudur, begitu, iya. Terus Roro Jonggrang, begitu. Ya, pinter sekali. Di Indonesia itu adanya dengan berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke, ada cerita legenda masing-masing, cerita fiksi masing-masing. Nah, Dayu kan tinggal di Bali. Nah, Dayu kan tinggal di Bali ya adik-adik. Jadi, Dayu itu mempunyai cerita dari Bali, yaitu asal mula Bukit Catu. Perhatikan ya adik-adik cerita berikut ini. Siap? Perhatikan dan analisislah cerita asal mula Bukit Catu. Oke? Perhatikan ya. Perhatikan ya adik-adik. Nah, berikut tadi itu adalah cerita apa adik-adik?
Ya, asal mula Bukit Catu. Pintar sekali. Dari mana legenda tersebut? Ada di mana? Di Bali, yaitu dari teman kita tadi yang bercerita, yaitu dari apa namanya? Gayu ya, teman kita dari Bali. Oke, tadi kan ada beberapa tokoh yang ada di cerita tadi. Kalau cerita fiksi itu pastinya ada tokohnya dalam cerita. Nah, menurut kalian tuh apa sih tokoh itu setelah melihat cerita tadi? Ya, betul sekali. Penokohan adalah penggambaran seorang tokoh yang ada dalam cerita. Biasanya penulis cerita menggambarkan tokoh dengan berbagai sifat dan karakter. Begitu ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan dan melihat siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut, nah, yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, apa pesan dalam cerita tersebut? Nah, kalian diskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman terlebih dahulu ya, Ibu. Kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan tersebut. Sudah diskusi? Nah, apa yang pertama? Jawabannya. Yang kedua apa? Dan yang ketiga apa? Silahkan masing-masing kelompok menjawab. Ya, betul sekali. Nah, jadi itu tokoh yang ada di cerita tadi adalah petani, sang suami, sang istri, dan penduduk desa. Nah, tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa sehingga mampu terjalin sebagai sebuah cerita. Nah, tokoh membawa pesan moral, membawa amanat begitu. Nah, apa sih pesan moral yang diambil dari tokoh tersebut? Ayo silakan dijawab. Ya, betul sekali. Kita harus senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat dipenuhi. Begitu ya. Ya, kalian pintar sekali, hebat sudah dapat mengetahui apa itu tokoh dan dapat menganalisis tokoh dan pesan moral yang ada dalam cerita tadi, begitu ya. Nah, bagaimana sih setelah tadi melihat watak-watak tokoh yang ada di dalam cerita Bukit Catu tersebut, menurut kalian itu sifat tokoh itu ada berapa? Sudah tahu? Belum tahu? Oh, tokoh itu ada ada tokoh protagonis dan antagonis. Kalau antagonis itu digambarkan sosok yang licik, terus watak sombong, pembohong, iri, dan lain-lainnya. Nah, protagonis itu adalah sosok yang baik hati, suka menolong, pandai, dan setia kawan. Betul sekali. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Setelah kita belajar dari tadi, Ibu mau tanya jawab nih. Menurut kalian itu tokoh apa? Ya, betul sekali. Tokoh adalah apa? Ya, betul yang ditulis oleh pengarang dengan membawa watak tertentu dan sebagai pembawa pesan. Betul sekali. Nah, yang kedua apa? Ya, kita belajar pesan moral. Nah, yang ketiga apa? Ada tokoh apa? Antagonis dan protagonis. Kalian pintar-pintar sekali. Oke, adik-adik semua. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, tidak ada, jika ingin bertanya kembali bisa melalui WhatsApp Group dan Ibu telah membagikan LKPD dan soal evaluasi
melalui WhatsApp grup ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, selalu cuci tangan, tetap jaga kesehatan, begitu memakai masker, tetap semangat belajar. Nah, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi melalui WhatsApp grup ya, karena pembelajaran pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih.